Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadhani, NIM 2310010026. Saya mahasiswa alih jenjang program studi Teknik Informatika. Kebetulan di sini saya ikut kelas Sistem Informasi, kelas non-rek Banjarbaru. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini saya punya dokumen Word yang baru ya, yang baru dibikin. Saya juga biasanya memasukkan poin-poin yang harus dibuat terlebih dahulu. Misalkan di makalah itu ada cover. Kemudian ini kan di tiap halaman nih seharusnya ada, jadi bisa kita pilih di sini ya, di kata pengantar, pilih layout, kemudian break, kita pilih page break. Oke, kemudian untuk cara singkatnya juga bisa dengan klik Ctrl Enter. Oke, kemudian di sini juga Ctrl Enter. Oke, di sini sudah jadi semua kepala dari setiap halamannya. Kemudian untuk menandai masing-masing kepala ini kita biasanya pakai format style heading 1. Tuh, hanya saja bisa kita modif di sini dengan klik kanan kemudian pilih modify. Di modify ini kita bisa pilih jenis teksnya, kemudian size-nya, kemudian jenisnya bold, misalkan kita pilih warnanya hitam, letaknya di rata tengah gitu kan. Kemudian di sini tadi ya di paragraf. Kemudian 18 ini kita hapus saja jadikan 0, kemudian kita oke lagi dan hilang. Dia udah sesuai dengan settingan kita. Begitu pula dengan semua kepala halamannya. Kita kasih heading 1. Kembali ke halaman atas. Oke, setelah kita bikin semua kepala halamannya, kemudian kita bikin sub halaman ya, sub judul di tiap halaman. Misalkan nih, contoh ya, di pendahuluan itu ada kan biasanya apa sih, latar belakang, latar belakang. Kemudian ada tujuan, terakhir ada rumusan masalah. Oke, misalkan seperti ini. Untuk membuat subheading ya bahasanya, atau subjudul di tiap bab gitu kan, kita biasanya pakai heading 2. Tapi seperti biasa heading 2 kan formatnya default nih. Bisa kita modif atau kita ubah lagi kan. Misalkan kita mau jenisnya Times New Roman, ukurannya juga 12, dia juga bold dan warnanya hitam, kemudian yang emang rata kiri udah pas. Kemudian kita bisa format paragrafnya, usahakan jangan ada enter juga di atasnya. Lalu di format penomoran, numbering juga biasanya kan, ini bikinan saya tadi sebelumnya, tapi kita nggak usah pakai ini, kita pakai yang otomatis saja. Di sini kita pilih yang angka normal, kemudian kita coba lagi, kita coba di sini pakai heading 2. Nah, udah jadi seperti itu kawan-kawan. Untuk tujuan dan rumusan masalahnya juga kita pakai heading 2 untuk memudahkan kita membuat daftar isi nantinya. Oke, untuk tata letaknya terserah, bebas, bisa kita sesuaikan kalau kita mau seperti itu misalnya. Kemudian di bab kedua juga seperti itu, misal. Nah, ini kenapa nih angkanya halamannya itu nyambung gitu kan dengan yang pertama. Ini bisa kita select aja gitu kan. Kemudian di sini di numberingnya kita atur set numbering value
dan kita atur ya, mulai dari satu lagi. Oke. Kemudian heading 2 yes, tinggal di yes aja nggak apa-apa, di atas tetap, dan di bawah coba kita pilih heading 2 lagi tuh, karena dia harusnya kalau udah masuk bab 2 nggak sama lagi seperti bab, nggak ngelanjutin nomor di bab 1. Pembahasan sudah ya. Nah, sudah heading 1 sudah kita pakai, heading 2 sudah kita pakai. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba kasih halaman di tiap halamannya ya, di tiap-tiap halamannya kita coba kasih. Caranya itu di insert. Saya mau kasih halaman di bawah ya, biasanya kita pilih page number, pilih bottom of page di tengah. Oke, nih kan sudah jadi semua halamannya 3, 4. Hanya saja ini biasanya kan untuk cover gitu kan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar itu dia jenis halamannya beda ya kan. Biasanya mereka tuh pakai halaman dengan angka Romawi, tapi di sini malah nyambung pakai angka Latin biasa gitu. Nah, caranya gimana gitu kan biar format halamannya berbeda? Caranya itu kita coba close dulu di sini. Halamannya tetap kita masukkan, akan tetapi di sini kita coba delete dulu di daftar gambar, naikkan dulu bab satunya. Bab 1 udah naik, di sini caranya kita nggak pakai layout brick page, tapi kita pakai yang next page gitu. Kita klik aja next page-nya, kemudian oke, ini udah. Di sini kita bisa lihat perbedaannya itu di mana, di sini. Di double klik aja putarnya. Nah, ini kelihatan nih, section 1, section 1. Nah, ini dia. Oh, ini saya nampaknya kelewat nih. Ada yang kosong nih, halaman kosong. Kita hapus dulu halaman kosong ya. Kita di bawah. Nah, ini dia. Ini bisa kita lihat nanti di halaman 5 ini kan daftar gambar. Terus di halaman 6 bab 1. Tuh, dia kan udah beda nih, section 1, section 2. Nah, di sinilah baru kita bisa ganti format halamannya. Misalkan di halaman section 1 dulu ya, kita mau pakai format halaman yang Romawi. Kemudian tinggal kita pilih aja nih, biasanya kan kayak gini nih. Oke, tuh dia dari cover udah I, kata pengantar II, ya, I3, IV. Nah, tuh kan. Nah, terus di sini dia udah pakai angka. Tapi kok bab 1 angkanya dimulai dari 6 nih. Nah, di sini bisa kita atur lagi nih di page numbernya, format page number. Sini kita pilih start at 1. Kemudian kita oke. Bab 1 udah 1, 2. Oke, ini kayaknya udah oke nih. Terus biasanya gini kan, di cover itu biasanya nggak ada halamannya. Gampang, tinggal kita klik di sini, kemudian kita centang different first page-nya. Nah, itu untuk membedakan halaman 1, bahwa halaman 1 tidak ada nomor halamannya. Tapi di halaman 2 dia akan melanjut nomor halaman ke Romawi 2 misalkan. Oke, ini sudah oke juga. Dari sini penomoran halaman kita udah, kemudian heading 1, heading 2 kita udah. Untuk melihat headingnya masuk atau tidak, atau untuk mempermudah kita, biasanya kita bisa lihat di view, kemudian kita aktifkan aja nih navigation pane-nya. Nah, di sini kan kita bisa lihat gitu kan, untuk mempermudah kita. Bab 1 pendahuluan, ini heading satunya, kemudian yang agak menjorok ke dalam ini namanya heading 2 gitu ya kan. Tuh, apa ini fungsinya memudahkannya tuh seperti ini nih, kita bisa klik, kita langsung ke arah ke halamannya, kayak hyperlink gitu ya kan kalau di PowerPoint. Oke, daftar isi mungkin ya, daftar isi. Nah, di daftar isi ini cara bikinnya itu kita enter dulu ya. Di reference kita masuk ke menu reference, kemudian table of contents.
Nah, sini bisa kita pilih. Kalau berdasarkan pembelajaran yang sudah kita dapat, kita pakai table of reference yang nomor 2 ini. Klik aja ya, automatic table 2. Oke, seperti ini. Ini bisa dihapus ya. Tet. Nah, ini guys, cover juga udah masuk ya kan. Kemudian kata pengantar tuh udah rapi nih, nggak perlu lagi kita bikin satu-satu. Nah, ini kan saya udah otak-atik nih, bab satunya hilang tuh, langsung mendahuluan. Cara ngembaliinnya gimana? Eh, Bisa undo bisa, tapi biasanya kita di sini aja nih. Siapa tahu ada perubahan halaman kan juga. Kita bisa pilih yang update page number only. Kalau update entire table ini biasanya kalau ada penambahan sub sub heading gitu ya kan. Tapi kita cukup di page number aja dulu. Oh sorry, ini ternyata halamannya aja nih. Karena kan kita mau nampilkan bab satunya tadi hilang kan kehapus. Ya bisa kita pilih update entire table. Tuh dia muncul lagi. Ini sebagai contoh aja ya. Padahal latar belakang kan biasanya nggak ada gambarnya. Tapi kita coba masukin gambar dan kita coba masukin table di sini ya sebagai bahan pembelajaran. So, atur 2 kali ininya. Misalkan di sini nih ada table, kita bikin table gitu kan. Bebas sih, misalnya nomor, nama, name, anggaplah seperti itu ya. Kemudian di bawahnya, sorry, kita juga bikin gambar yang kita sudah download di sini. Anggaplah ini ya, paste gitu kan. Ukur size-nya rata tengah biasanya kan. Nah, untuk menandai tabel dan gambar ini supaya kita bisa bikin daftar otomatisnya seperti apa. Pertama kita bisa select di tabelnya. Sudah di-select seperti itu, kemudian kita pergi ke tab reference. Tab reference kita pilih insert caption. Nah, sini udah ada nih table 1. Cuma ini kan table bahasa Inggris nih. Kita nggak mau bahasa Inggris. Kebetulan sudah saya bikin pakai bahasa Indonesia tabel 1. Gitu ya kan, tabel 1. Kemudian kita bisa pilih numberingnya juga. Bisa pakai abjad juga. Cuma nggak usah, kita pakai angka aja. Misalkan mau pakai titik juga bisa, mau pakai spasi. Kemudian kita oke. Oh ini biasanya kan apa letaknya itu di atas ya. Gimana sih ini? Wah, gimana sih ini? Coba kita back dulu. Kita back dulu, bisa kita pilih lagi insert caption. Nah, ini below, kita pilih above. Dan ini kita klik. Oke, new label auto caption. Kita pilih oke ya. Nggak ada opsi modify formatnya ya. Nah, gitu. Otomatis kita harus memodifikasi sendiri. Seperti jenis fontnya, Times New Roman, kemudian ini ukurannya 12 dan biasanya dia rata tengah gitu kan. Tuh, misalkan kita pilih apa nih, data mahasiswa gitu kan. Dan biasanya kan nggak italik ya. Nah, biasanya biasa aja kayak gini sih. Bisa kemudian di sini kita sama caranya ya. Kita menandai di reference, kemudian insert caption. Di sini gambar ya, figure gambar, tapi gambar 3 tuh. Nggak mau gambar aja. Kita pilih new aja, kemudian klik gambar. Udah gambar aja. Oke. Kita pilih gambar, kita pakai titik, kita pakai spasi. Sini bisa nggak ya diatur? Nggak bisa. Biasanya kalau gambar itu ada di bawah item ya, jadi kita pilih below. Sudah, kemudian kita oke. Nah, di sini kan kita tandain gambar apa nih? Misalnya topologi star anggaplah gitu ya. Sama kita atur manual ini mah. Times New Roman 12 oke, enter, nggak italic. Nah, oke. Kemudian misalkan tujuannya kita copy lagi.
untuk bahan pembelajaran kita tambah misalkan di sini juga table ya kan sebagai bahan pembelajaran gitu. Kemudian kita tambah juga gambar. Sorry, pilih enter. Gambar satunya di sini. Oke, misalkan ini apa ya? Data, anggaplah data mata pelajaran ya. Bisa kita select lagi, kita pilih reference, insert caption, kemudian ini kan tabel nih. Kita pilih lagi tabel. Tabel tuh dia otomatis kan karena satunya udah, dia otomatis nambah kedua. Above di atas, oke oke. Di sini misalkan data mata kuliah. Anggaplah seperti itu ya. Kemudian kita pilih lagi format-formatnya 12 dan saya nggak mau italic. Gitu aja. Simpel banget ya kan. Kemudian kita select tab, select gambar, reference, insert caption lagi. Pastikan kita pilih gambar. Tuh gambar 2. Titik spasi below di bawah. Oke. Tapi di sini nggak ada spasinya ya. Nggak otomatis gitu. Pilih misalkan ini apa tadi? Topologi star. Ini misalkan apa ya? Komunikasi. Anggaplah seperti itu. Kita sesuaikan lagi formatnya. James New Roman 12. Nah, seperti itu. Kita udah punya tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2. Langkah berikutnya kita bikin daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambarnya otomatis. Caranya gimana? Kita pergi ke halaman daftar tabel, kita pilih reference, kita pilih insert table of figures. Sini kita pilih aja nih. Ini kan daftar apa nih? Daftar tabel. Jadi untuk caption labelnya kita pilih yang tabel. Nah, oke, tinggal ini aja sih yang kita ganti. Kemudian kita oke. Tuh, dia udah muncul otomatis ya kan. Sama nih, tapi kok mepet-mepet nih. Kenapa jadi mepet-mepet? Tinggal kita blok aja. Kita coba pakai spasi yang ini ya. Nah, tuh. Tuh, kita atur gitu aja. Kemudian untuk daftar gambar juga sama, kita coba enter dulu. Cara membuatnya di reference, insert table of figure. Tuh, gambar kita udah pilih gambar. Formatnya ini sesuai ya, from template dah default aja. Kemudian klik OK. Tuh, kita atur lagi deh spasinya. Wow, udah jadi nih. Halaman 1, halaman 2. Tabel 2-nya di halaman 2, betul ya. Sama gambar 2-nya di halaman 2 tadi. Terus apa ya? Citasi ya. Oke, untuk daftar isi misalkan mungkin seperti ini ya di latar belakang nih. Saya ambil kalimat dari jurnal yang kebetulan saya pernah buat nih waktu saya masih di kampus Poliban. Ini jurnal saya sama 2 dosen pembimbing saya. Oke, misalkan kita pakai sumbernya dari jurnal ini ya. Caranya kita buka di Microsoft Word-nya lagi. Di sini bisa kita pilih reference dan kita bisa insert citation. Add new source, dari mana sih kita dapat? Kebetulan dari jurnal artikel di sini. Nih banyak opsinya. Saya pilih yang jurnal artikel. Autornya siapa? Autornya saya sendiri. Jadi saya tulis 32 sampai 40 aja gitu ya mungkin ya. Udah kita isi seperti ini terus kita oke. Nah, ini citasinya udah ada. Kalau mau ganti format juga bisa kita pilih nih di style ini. Mau formatnya seperti apa gitu misal. Nah, kemudian eh, ini kan citasi nih. Citasi berkaitan dengan daftar pustaka. Gimana kita memasukkan eh, di daftar pustakanya gitu ya kan. Kita pilih aja daftar pustaka sini, ke halaman daftar pustaka, kemudian kita enter lagi ya kan. Cara membuatnya gimana? Mana ya? Kita pilih aja yang bibliografi ini. Nah, ini ada beberapa format-format penulisannya. Ya, biasanya saya pakai yang bibliografi. Seperti itu. Ini bisa kita hapus. Sorry. Ke back aja. Tuh, seperti itu.